Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moyang Bangun Sanjaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah tasawuf pada masa keempat, yaitu masa falsafi. Nah, pada masa ini terjadi pada kurun waktu abad ke-6 sampai ke-7 Hijriah. Nah, terdapat dua hal yang penting yang terjadi pada masa ini, yaitu yang pertama bangkitnya kembali mazhab tasawuf semi falsafi yang bersinggungan dengan filsafat yang kemudian melahirkan tasawuf falsafi. Kemudian yang kedua adalah munculnya tarekat dalam tasawuf seperti tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan Ahmadiyah dan lain-lain. Kemudian adapun tokoh yang penting pada masa ini adalah Ibnu Arabi, Suhrawardi, kemudian Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya, Suhrawardi dengan teori isyraqiyahnya dan lain-lain. Kemudian pada yang kelima adalah pada masa kelima, yaitu masa pemurnian. Pada masa pemurnian ini dimulailah tasawuf itu dihinggapi oleh hal-hal yang bid'ah, khurafat dan pengabaian hukum moral, syariat dan penghinaan terhadap ilmu pengetahuan. Melihat hal tersebut, adapun tokoh yang menentang ajaran-ajaran yang dianggap menyeleweng, tokoh tersebut bernama Ibnu Taimiyah. Ia bermaksud untuk mengembalikan ajaran tasawuf kepada Al-Quran dan hadis. Ia juga mengkritisi ajaran seperti ittihad, wahdatul wujud, hulul, pengutusan wali, dan ajaran-ajaran yang dianggap khurafat, bid'ah dan tahayul. Pada ajaran beliau itu adalah melakukan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian tasawuf. Nah, pembagian tasawuf di sini ada dua, yaitu tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki di sini adalah tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap, mental dan pendisiplinan akhlak. Dalam pandangan kaum sufi, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu dan menginginkan dirinya untuk selalu menguasai dunia atau berusaha meraih kehidupan dunia. Pandangan kehidupan seperti ini menjerumuskan pada rusaknya moral karena bergabungnya keinginan mengikuti hawa nafsu melalui kenikmatan di dunia, sebagaimana diterangkan oleh dalam Al-Quran, yaitu mempunyai kecenderungan untuk baik dan buruk, berperilaku baik dan buruk. Nafsu akan menjadi baik jika dibersihkan dari pengaruh-pengaruh jahat dengan menanamkan ajaran-ajaran agama sejak dini hingga nafsu dapat dikendalikan. Sebagai usaha untuk mengungkap penghalang, tindakan manusia yang dipenuhi oleh hawa nafsu dapat menjadi penghalang antara manusia dan Tuhan. Nah, sebagai usaha untuk mengungkap penghalang manusia dan Tuhan ini, tasawuf membagi 3 metode atau 3 tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama tahali, yaitu secara bahasa mengosongkan atau mensucikan diri dari sifat tercela atau maksiat lahir dan batin. Nah, di sini sifat-sifatnya seperti ujub, takabur, hasad, husnuzon, riya. Kemudian yang kedua yaitu adapun cara yang ditempuh agar terjauh dari hal tersebut, yaitu menghayati segala bentuk ibadah sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang terlihat secara lahiriah, namun lebih dari itu, yaitu memahami makna secara hakiki. Kemudian yang kedua yaitu riyadhah dan mujahadah atau latihan dan perjuangan, yakni berjuang dan berlatih
membersihkan diri dari kekangan hawa nafsu dan mengendalikan serta tidak menuruti keinginan hawa nafsu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mencari waktu yang tepat untuk mengubah sifat buruk dan mempunyai daya tangkal terhadap kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Kemudian yang keempat yaitu muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri dan selanjutnya meninggalkan sifat-sifat yang jelek. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tahali. Tahali merupakan upaya untuk menghiasi diri dengan membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji. Sikap perbuatan harus mengelilingi di setiap hal. Para sufi memiliki berbagai cara dalam rangka pembentukan tasawuf, pembentukan manusia pada tingkatan tahali ini, yaitu yang pertama taubah, yaitu rasa penyesalan sungguh-sungguh dalam hati dan disertai dengan permohonan ampun dalam usaha meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua yaitu khauf wa roja, yaitu perasaan takut karena telah melakukan maksiat dan sering lalai kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu zuhud, yaitu meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencapai kenikmatan ukhrawi. Kemudian yang keempat yaitu al-fakhr, yaitu sikap tidak menuntut lebih banyak dari apa yang sudah dimiliki dan merasa puas atas apa yang sudah dimiliki. Kemudian yang kelima yaitu ar-ridha, yaitu menerima dengan lapang dada dan hati terbuka terhadap apa saja yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat yang kedua atau tingkatan yang ketiga ataupun metode yang ketiga yaitu tajalli. Tajalli di sini yaitu menampakkan diri Tuhan, terungkapnya nur gaib yaitu Allah. Pada tahap ini hati harus selalu disibukkan dengan zikir dan selalu mengingat Allah. Dengan tahap ini diri akan merasa tenang dan damai. Kegelisahannya tidak kepada urusan duniawi, melainkan hanya kepada Allah. Hatinya sedih jika tidak mengingat Allah. Kemudian para sufi berpendapat bahwa untuk mencapai fase ini hanya dengan satu jalan, yaitu cinta atau mahabbah kepada Allah dan selalu memperdalam kecintaan tersebut. Dalam menempuh jalan untuk memperoleh kenyataan penampakan diri Tuhan, kaum sufi melakukan usaha-usaha sebagai berikut, contohnya seperti riyadhah, kemudian munajat dan muraqabah dan muhasabah. Riyadhah ini adalah latihan-latihan seperti tirakat, puasa atau yang lainnya. Kemudian munajat di sini adalah bentuk pengucapan doa dengan sepenuh hati kepada Allah dengan derayan air mata. Kemudian yang tiga, kemudian muhasabah dan mukhabarah dan muhasabah ini adalah memandang dengan hati kepada Allah dan selalu memperhatikan apa yang diciptakan oleh Allah serta introspeksi diri. Kemudian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang memadukan antara visi mistis dan visi rasional terhadap pengaruh filsafat dalam penggunaan konsep berpikir kritis, sistematis, radikal, dan universal sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran tasawuf falsafi lebih mengarah kepada teori-teori yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan menggunakan dalil-dalil rasional. Adapun yang termasuk kategori ajaran tasawuf falsafi yaitu
fana dan bako, merupakan lenyapnya sifat basyariah, akhlak tercela, sedangkan bako yaitu melahirkan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian seorang tidak akan kosong dari keduanya. Kemudian yang kedua yaitu ittihad, yaitu persatuan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian hulul, yaitu penyatuan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Kemudian wahdatul wujud, yaitu antara alam dan Allah adalah sesuatu yang satu. Ajaran ini adalah penggambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah yang menciptakan manusia, dialah Tuhan Allah yang kita adalah bayang-bayangnya. Dengan demikian kita dan semuanya adalah bagian dari zat Allah. Yang kemudian isyrah, yaitu pancaran-pancaran cahaya atau iluminasi. Konsep tasawuf al-isyraq ini adalah tipe tasawuf yang paling orisinil. Konseptornya yaitu Suhrawardi al-Maktul. Menurutnya konsep tasawuf ini adalah sumber segala yang ada, yaitu cahaya yang mutlak yang disebut dengan anwar, nurul anwar, seperti mirip matahari. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan ataupun penjelasan yang kurang berkenan kepada hati panjenengan semua, kami mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.